naik gunung nih ya kan, mobilnya naik gunung, terus ketika turun gunung itu kan kita sering rem nih, kadang-kadang remnya bau dan remnya blong nih. Nah itu Anda harus hati-hati, ketika remnya blong berarti piringan Anda sudah panas dan panasnya itu udah nggak bisa lebih panas lagi. Kalau ngebolongin disc brake, pastikan yang ngebolongin disc brake itu ngerti apa yang dia kerjakan. Kalau dia ngerti apa yang dikerjakan, no problem. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan, hati-hati ya. Nanti ketika Anda rem itu bisa blong dan itu bisa ada yang lepas. Karena kenapa? Ini rem Pak, Anda bisa maju nggak bisa berhenti, lebih bahaya gitu loh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Dobongan, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Kali ini saya ada di Dokter Mobil Malang yang kita lagi grand opening. Nah silahkan kepoin Instagramnya Dokter Mobil Malang untuk mendapatkan promo-promo yang terbaru dari kita. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen rem dan apa saja yang Anda bisa perhatikan di rem-rem mobil. Nah nomor satu, rem mobil itu kan kalau orang kan mengertinya kan ada minyak rem, ada kampas rem kan. Nah sebenarnya rem mobil lebih dari itu ya. Rem mobil itu kalau konsep fisikanya adalah merubah energi kinetik menjadi energi panas supaya si mobil ini bisa berhenti lebih cepat. Makanya kenapa kalau disc brake itu piringannya itu makin digedein makin bagus. Kenapa? Karena dia heat transfer atau mentransfer panasnya lebih bagus. Nah banyak juga diantara kita yang pernah naik gunung nih ya kan, mobilnya naik gunung, terus ketika turun gunung itu kan kita sering rem nih, kadang-kadang remnya bau dan remnya blong nih. Nah itu Anda harus hati-hati. Ketika remnya bau berarti kampas remnya kebakar. Ketika remnya blong berarti piringan Anda sudah panas dan panasnya itu udah nggak bisa lebih panas lagi, sehingga si piringan itu harus didinginkan dulu sebelum Anda bisa lanjut rem lagi. Nah makanya kenapa ketika Anda turunan dari gunung, Anda sebaiknya memperhatikan kondisi rem Anda baik-baik. Kalau udah mulai bau, istirahat dulu sebentar. Atau Anda boleh upgrade nih mobilnya menjadi rem mobilnya menjadi yang lebih bagus. Nah kampas rem, banyak orang bilang beli kampas rem dan begini dan begitu dan begini dan begitu. Oke, that's fine ya. Kampas rem bagi saya cuman ada 3. Satu kampas rem biasa, satu karbon, satu lagi seramik. Nah, Anda beli seramik disc brake belum tentu lebih bagus buat mobil Anda. Kenapa? Seramik disc brake itu cuman didesain untuk sebenarnya untuk mobil-mobil balap ya, untuk dia lebih cepat heat transfernya dan si piringannya itu lebih cepat, friksinya itu lebih bagus. Friksi itu gaya geseknya ya. Gaya geseknya itu lebih bagus. Nah, tetapi itu akan lebih banyak makan disc brake daripada kampas rem biasa. Yang karbon juga sama, itu didesain untuk friksinya lebih tinggi sehingga bisa lebih pakem alias bisa lebih mentransfer dari energi kinetik menjadi energi panas yang lebih cepat. Nah, cuman downside-nya itu akan makan disc brake Anda, sehingga kalau saran saya, mobil disc brake masih standar, ya pakai barang yang standar aja, nggak ada masalah. Kalau Anda mau upgrade, ya Anda harus tahu nih, ketika Anda upgrade berarti nggak lama disc brake harus diganti nih, disc atau piringannya ya. Nah, upgrade yang Anda bisa lakukan adalah satu, minyak rem. Minyak rem saya sudah jelaskan di banyak video saya sebelumnya, itu hidroskopik. Nah, hidroskopik itu artinya menarik si partikel air di udara, sehingga idealnya memang 1 tahun sekali itu minyak remnya Anda kuras. Kenapa? Sudah 1 tahun umurnya, biasanya minyak rem itu sudah terdapat banyak, sudah menyerap banyak partikel air dari udara, sehingga titik didihnya itu menjadi rendah. Ketika titik didihnya rendah, rem Anda menjadi tidak pakem. Kalau nggak percaya, Anda silahkan ganti minyak rem di mobil Anda dan Anda rasakan pakemnya, saya jamin berbeda. Nah, ketika diganti minyak remnya itu bukan ganti hanya di reservoir aja ya, di bleeding semua, dikeluarin di semua sistemnya. Jadi ibaratnya dibuka nih semua baut-bautnya yang ada di selang-selang itu, nanti diinjak biar dia di setiap ujung remnya itu dia keluar semua gitu kan. Ketika dia keluar itu Anda bisa benar-benar bersih dan diisi baru. Jangan lupa di bleeding ya, dibuang anginnya ketika Anda isi baru. Itu satu. Selang rem atau selang minyak rem itu Anda bisa ganti dengan yang braided atau yang ada sarungnya lah ya namanya ya. Kita bilang ada sarungnya, yang sarungnya itu terbuat dari anyaman kawat gitu loh. Kenapa? Karena ketika selang rem itu terbuat dari karet, ketika Anda injak itu kan ada tekanannya, dia mengembung. Nah itu yang membuat remnya itu menjadi kurang pakem. Ketika Anda ganti tuh selang rem itu menjadi yang braided, dia tidak bisa mengembung, sehingga rem Anda otomatis jadi lebih pakem. Itu bener. Tapi balik lagi ya, minyak remnya harus bagus, jangan pakai yang biasa-biasa. Karena balik lagi ketika Anda mau bikin mobilnya kencang, ya Anda harus bisa berhentiin juga. Nah, kampas rem ketika kena air banjir nih, Anda menerjang air banjir, atau ketika habis cuci mobil, atau ketika habis kerendam air,
itu biasanya memang dia menjadi tidak pakem karena dia ada partikel airnya dan itu harus dibuang tuh. Cara pakainya ya, cara buangnya ya kalau Anda bisa bongkar ya dibongkar, kalau nggak bisa dibongkar ya dibake aja, direm pelan-pelan nanti sampai dia airnya kebuang sendiri. Kalau piringannya bunyi nyik, itu gimana cara perbaikannya? Itu harus dibongkar, dibersihkan dan dipasang lagi. Biasanya sih basah, 1, 2 ada debu atau ada sedikit kerikil yang bisa membuat itu bunyi gitu loh. Dan ya sebenarnya not a big problem, dibawa aja ke bengkel, dibongkar, dicuci bersih ya kan, ntar dipasang lagi. Nah, kalau piringan remnya bergetar ketika direm, getaran di rem itu akan Anda rasakan itu lebih banyak itu di pedal remnya. Kalau pedal remnya dia maju mundur ketika Anda ngerem, itu salah satu disc brake atau piringannya dari rem Anda itu warping atau dia bergerak, dia udah nggak lurus nih. Solusinya ada 2, Anda bisa ganti baru atau Anda bisa bubut. Bubut saya sarankan hanya 1 kali saja, karena kenapa? Itu akan membuat piringan Anda tambah tipis, dimana yang namanya piringan itu kita butuhkan untuk membuat heat transfer lebih bagus kan. Nah, ketika Anda tipisin, otomatis performanya tidak sebagus dulu, tetapi bisa 1 kali pakai lagi. Karena kenapa? Karena kan bubut tuh murah banget ya, cuman mengurangi quality dari si produk. Nah, kalau saran saya sih ganti baru. Karena kenapa? Ini rem Pak, Anda bisa maju, nggak bisa berhenti, lebih bahaya gitu loh. Jadi sesuaikan dengan kantong Anda dan di budgeting gitu loh. Jangan sampai keburu-buru lah ya gitu kan. Nah, untuk yang lain-lainnya nih, kalau misalkan tromol gimana? Tromol ya tetap dibersihin dan kampas rem tetap bisa diganti. Kampas rem beli yang original aja, jangan tergiur karena harga murah. Kampas rem yang lebih murah akan 1, pakemnya kurang, 2, dia makan disc brake lebih banyak gitu loh. Jadi makan si disc atau piringannya atau si tromolnya, si kampas rem yang tromol itu lebih banyak. Jadi saya tidak sarankan. Makanya kenapa pakai yang standar aja ya kan, pakai yang original aja itu no problem kok sebenarnya, itu juga udah cukup bagus. Tetapi ketika Anda mau upgrade ya di-upgrade sesuai gitu kan. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngebolongin disc brake nih, yes and no. Kalau ngebolongin disc brake, pastikan yang ngebolongin disc brake itu ngerti apa yang dia kerjakan. Kalau dia ngerti apa yang dia kerjakan, no problem. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan, hati-hati ya. Nanti ketika Anda rem itu bisa blong dan itu bisa ada yang lepas. Jadi hati-hati nih, balik lagi nih, ketika orangnya bisa mengerjakan no problem, dibolongin itu untuk apa sih? Supaya dia bisa mengikat udara lebih banyak dan dia bisa membuang panasnya lebih cepat sih sebenarnya sih. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau saran saya sih beli parts yang bagus ya, yang aftermarket parts yang bagus, yang memang dikhususkan untuk itu dan dipasang yang itu. Kalau lo mau bolongin boleh, balik lagi Anda harus tahu yang siapa yang ngebolongin, dia bisa apa enggak. Takutnya dia nggak bisa, malah mobil lo tambah ancur-ancuran, bukannya apa nih ya. Di beberapa teman saya ada yang bisa ngebolongin begitu memang, dan mereka sudah successfully ngebolongin ratusan parts, jadi itu udah bisa. Makanya cek dulu nih historicalnya kan begitu. Nah, untuk nge-upgrade si brake caliper sendiri kan dari 1 port, 2 port, 4 port, 6 port, 8 port. Nah, itu bisa di-upgrade sesuai dengan kemauan Anda, tetapi balik lagi ketika lo upgrade port, si disc juga harus di-upgrade lebih besar lagi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dr. Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.